hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu apabila mengingat perang Tustar, beliau selalu menangis. Ini juga diceritakan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Anas bin Malik selalu menangis apabila mengingat perang Tustar. Perang Tustar itu terjadi pada tahun ke-20 Hijriah di zamannya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Anas bin Malik menangis apabila mengingat perang tersebut? Untuk mengetahui hal tersebut, kita sedikit flashback kepada kisah dari perang itu sendiri. Bagaimana sebetulnya perang itu terjadi hingga membuat Anas bin Malik menangis setiap kali mengingatnya. Ini luar biasa, setiap kali mengingatnya. Perang Tustar itu terjadi pada tahun ke-20 Hijriah, tadi sudah kita sebutkan, dan ini merupakan peperangan yang gemilang bagi kaum muslimin. Bukan kekalahan. Perang Tustar itu, kaum muslimin menguasai Persia, negeri adidaya saat itu, dan Tustar itu merupakan benteng pertahanan terakhir mereka, bangsa Persia. Di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu, perluasan wilayah kita sama-sama tahu terjadi pada zaman beliau, yang diantaranya daerah Persia. Pada tahun ke-14 Hijriah terjadi perang Qadisiyah. Kemudian kaum muslimin memenangkan pertempuran menguasai pada tahun 16 Hijriah di bulan Safar itu dikuasai. Dan masih terjadi perang yang disebut dengan perang Jalula. Perang Jalula itu sendiri disebut dengan perang tersebut karena begitu banyaknya mayat bergelimpangan dari mayat-mayat orang Persia. Terjadi di daerah Hulwan. Kaum muslimin memenangkan pertempuran tersebut, dan terjadi pada tahun ke-16 Hijriyah, tepatnya pada bulan Dzulqa'dah, terjadi perang di Hulwan yang disebut dengan perang Jalula. Dan wilayah-wilayah yang lainnya, sedikit demi sedikit, kota demi kota dikuasai oleh kaum muslimin. Dimenangkan oleh kaum muslimin hanya satu di dalam catatan sejarah itu yang membuat kaum muslimin terdesak dan menjadikan banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah, di antara kaum muslimin ini yang terbunuh, itu yang disebut dengan Mauqi'atul Jisr, tragedi di atas jembatan, yang sebabnya sebagian ahli syiar menyebutkan bahwa saat itu pasukan kurang mentaati kepada instruksi dari pimpinan tertinggi mereka, dan akibatnya kemudian ribuan orang dari kaum muslimin terbunuh. Ini efek ketika umat tidak taat kepada pemimpinnya. Maka Islam itu kita tahu bagaimana syariat menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin, taat kepada pemimpin. Ketaatan ini adalah perintah Allah, kemenangan itu adalah anugerah dari Allah, solusi dari berbagai permasalahan juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan semua karunia dan anugerah-anugerah tersebut ketika kita taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya taat kepada pemimpin. Kemudian saat itu kaum muslimin memenangkan pertempuran demi pertempuran di wilayah Persia, hingga akhirnya mereka, orang-orang Persia, pasukan musuh ini semakin terdesak, lalu mereka terkonsentrasi di daerah Tustar ini.
yang merupakan benteng terakhir mereka. Wilayah lainnya sudah ada kaum muslimin. Akan tetapi ketika kaum muslimin memburu daerah ini luar biasa sulitnya. Kaum muslimin tidak bisa menembus benteng yang mereka buat karena tempat ini daerah pegunungan, kemudian di setiap sisinya itu ada benteng-benteng yang kuat, ada menara-menaranya disiapkan di situ, pasukan-pasukan penjaga yang mengawasi setiap pergerakan yang datang dari luar. Kemudian juga lebih-lebih lagi Tustar ini dikitari oleh parit-parit besar. Parit besar sekeliling Tustar ini, dan paritnya ini berair lagi, berair. Dan ini memang benar kebiasaan orang Persia. Strategi mereka adalah membuat parit-parit di sekitar wilayah mereka yang membuat sulit pasukan dari luar untuk menembus tempat mereka. Ini persis sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang sahabat mulia, Salman Al-Farisi, ketika Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang Ahzab. Lain juga dari belakangnya ada pihak Yahudi yang hendak menyerang Madinah juga. Rasulullah SAW saat itu bermusyawarah bagaimana caranya ini menghalau pasukan yang demikian banyaknya. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi yang dulunya dia dari Persia, kemudian masuk Islam, dan dia mengatakan, bangsa kami, bangsa Persia itu, pengalaman di tempat kami itu, bangsa kami kalau datang musuh seperti ini, maka kita buat parit-parit besar. Maka Rasulullah pun menuruti, mengiyakan apa yang disarankan oleh Salman Al-Farisi ini, dan dibuatlah parit yang kita kenal dengan Hondak. Maka disebut juga perang Hondak. Nah, saat ini pada perang Tustar ini kesulitan luar biasa kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin saat itu pasukannya tidak kurang dari 30.000 orang, 30.000 pasukan. Sedangkan saat itu yang terkonsentrasi saat ini di Tustar itu tidak kurang dari 150.000 tentara di bawah seorang panglima yang bernama Hurmuzan yang menggantikan panglima tertinggi mereka sebelumnya yang meninggal, wafat, terbunuh oleh kaum muslimin. Nah, si Hurmuzan ini cerdas luar biasa. Dia lari ke wilayah Tustar ini yang sulit ditemukan. Bukan waktu yang sebentar, kaum muslimin dalam benteng lamanya tahun, 1,5 tahun, luar biasa. Mereka ada di dalam, tidak bisa keluar, dan kaum muslimin di luar benteng mereka tidak juga bisa menembus mereka. Dalam 1,5 tahun itu terjadi hampir 80 kali perperangan di antara mereka. Akan tetapi tidak sampai klimaks, tidak sampai kaum muslimin bisa masuk ke tempat mereka. Juga mereka tidak bisa mendesak kaum muslimin untuk pergi, untuk nyah dari pengepungannya. Kan tetapi beberapa kali terjadi perangan, sekali-kali ada yang terbunuh, dan tidak banyak, tidak ada peperangan massal terjadi selama 80 kali peperangan tersebut. Sampai 1,5 tahun pengepungan kaum muslimin ke wilayah mereka. Mereka uniknya, mereka 1,5 tahun itu tidak bisa keluar, akan tetapi bisa hidup dengan nyaman di wilayah Tustar ini, karena ternyata wilayah ini wilayah yang subur, wilayah yang cukup untuk menghidupi mereka. Meskipun tidak keluar dari situ, akan tetapi
di dalamnya sudah memadai untuk makan minum, untuk kehidupan mereka dan keluarganya. Setelah 1,5 tahun ini, para sahabat kemudian berpikir, bagaimana sudah 1,5 tahun tidak kunjung juga bisa menembus mereka, menembus pertahanan mereka. Lalu ada sebagian sahabat yang teringat, kata mereka, bukankah di sini di antara pasukan kita ini ada seorang sahabat yang mulia yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min as'asa akbar di timrain la yubahu aqsam la. Kata sebagian sahabat, bukankah di antara kita itu ada seorang sahabat yang mulia, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali mengatakan, kam min as'asa akbar, betapa banyak orang yang pakaiannya lusuh, kotor, rambutnya berdebu, acak-acakan, la yu'bahu lahu, tidak dilirik oleh orang-orang, tidak diperhatikan oleh orang-orang, karena bukan orang yang terpandang, bukan orang yang biasa tampil di muka umum, bukan komandan perang. Akan tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini lau aqsama 'alallahi la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah langsung mengabulkannya. Kalau dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, doanya langsung didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, minhum Al-Barra ibnu Malik. Di antara mereka adalah Al-Barra ibnu Malik. Ya, termasuk di antara orang yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berarti termasuk orang yang la yu'bahu lahu. Awalnya kurang diperhatikan orang, dia bukan komandan perang, jarang tampil di muka umum. Akan tetapi ternyata dia didengar, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di antara kita ini ada Al-Barra bin Malik? Kenapa kita tidak datang kepada Al-Barra bin Malik, kemudian kita minta dia berdoa kepada Allah agar bisa mengalahkan pasukan musuh? Akhirnya mereka pun datang kepada Al-Barra bin Malik. Lalu mereka katakan kepada Al-Barra, wahai Barra, ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat apa yang kita alami saat ini? Kemudian mereka mengatakan, engkau berdoalah kepada Allah agar Allah mengalahkan mereka dan memenangkan kaum muslimin. Maka saat itu Al-Barra bin Malik langsung mengangkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma zimhum, ya Allah kalahkan mereka, wastashhidni, dan jadikanlah aku orang yang mati syahid. Dia meminta kemenangan untuk kaum muslimin, tapi di sisi yang lain dia mengharapkan termasuk orang yang mati syahid. Orang-orang beriman itu diantara dua hal ini. Satu sisi dia ingin kaum mukminin ini menang, di sisi yang lain dirinya juga sangat berharap termasuk orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma zimhum lana wastashhidni, ya Allah kalahkan mereka, wastashhidni, dan jadikanlah aku orang yang mati syahid. Tidak lama setelah doa dari Al-Barra bin Malik tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan kemenangan bagi kaum muslimin. Jalannya itu melalui tentara Persia sendiri. Tentara Persia yang ada di dalam benteng Tustar ini, rupanya ada satu orang di antara mereka yang melemparkan panah ke arah kaum muslimin. Anak panahnya itu tepat jatuh di depan
salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari mengambil panah tersebut, ternyata bersama dengan anak panah itu ada sepucuk surat. Dibuka oleh Abu Musa al-Asy'ari, ternyata di dalamnya si tentara Persia itu menulis dirinya siap membantu kaum muslimin menunjukkan jalan yang mudah untuk masuk ke wilayah Tustar. Saya siap. Akan tetapi kompensasinya, kalau kalian nanti sudah memenangkan pertempuran, kalian menjamin keamanan saya dan keamanan keluarga saya. Rupanya ini datang dari salah seorang tentara Persia yang sudah putus asa dengan keadaan. Dia tahu betul bagaimana wilayah yang lain sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Dia merasa wilayah ini juga tinggal menunggu waktu untuk dikalahkan saja oleh kaum muslimin. Melihat kegigihan kaum muslimin selama peperangan, dalam saat ini juga ketika pengepungan, rela tinggal di situ 1,5 tahun, kegigihan yang luar biasa. Dia tinggal menunggu waktu saja untuk kalah. Tidak lama lagi juga, lama-lama kita akan kalah juga. Dia putus asa, ini pasti kalah juga dan mereka akan menang. Maka dia ingin cari aman sendiri. Dan sifat orang-orang yang tidak beriman begitu, berkhianat kepada temannya sendiri, tidak setia kepada kawannya sendiri. Asal dirinya aman, keluarganya aman. Kalau ada di antara orang Islam yang demikian, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman. Kemudian oleh Abu Musa al-Asy'ari, suratnya itu dilaporkan kepada pimpinan tertinggi mereka. Panglimanya saat itu dari kaum muslimin bernama Abu Sabroh bin Abi Ruham al-Amiri. Dia seorang sahabat yang mulia, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk yang masuk Islamnya di awal-awal dahulu di Mekah. Dan dia termasuk orang yang ikut hijrah ke Habasyah, juga ikut hijrah ke Madinah. Dilaporkan, dan ternyata Abu Sabroh menyetujui. Lalu ditulis surat balasan, dilempar lagi dengan panah ke arah tentara Persia kemarin melemparkan anak panahnya. Dipersilakan datang kalau benar ingin membantu dengan kesepakatan yang tadi diminta, maka dipersilahkan datang oleh Abu Sabroh. Lalu tentara Persia ini datang kepada kaum muslimin, bertemu dengan Abu Sabroh, kemudian dia mengatakan, saya bisa menunjukkan jalannya. Saya minta ada salah seorang dari kalian yang ikut bersama saya, supaya melihat sendiri jalannya dan nanti bisa ditentukan strategi bagaimana supaya kalian bisa sempurna seluruh. Akan tetapi berangkat bersama seseorang yang jago berenang, Nah, maka saat itu ada seorang sahabat yang bernama Majza'ah bin Thawr. Majza'ah bin Thawr mengatakan, saya siap. Lalu disetujui oleh Abu Sabroh, berangkatlah Majza'ah ini dengan tentara Persia itu berenang, menyeberangi parit besar yang mengitari Tustar ini. Lalu ternyata betul saja ada jalan kecil yang bisa dimasuki oleh mereka berdua, lalu mereka pun masuk ke wilayah Tustar. Ini Majza'ah ini ketika di dalam, dia melihat pimpinan mereka Persia yang bernama Hurmuzan itu sedang lengah. Kata Majza'ah itu, saya kalau memukulnya dari belakang itu bisa membinasakan dia, atau saya lempar dengan panah, atau saya tusuk dengan pedang, udah pimpinan tertinggi mereka langsung mati. Akan tetapi saya tidak melakukannya
karena ingat dengan pesan dari Abu Sabroh. Abu Sabroh ketika memberangkatkan Majza'ah, dia mengatakan, kamu masuk ke sana, teliti keadaan dan jangan apapun, hanya melihat bagaimana jalan masuk dan melihat bagaimana kondisi para penjaga yang ada di dalam dan seterusnya. Jangan melakukan apapun. Maka Majza'ah orang yang taat kepada pemimpin. Ini persis apa yang terjadi pada perang Ahzab dahulu ketika Rasulullah SAW memesankan kepada Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman diperintahkan oleh Rasulullah untuk memata-matai keadaan musuh yang mengepung di luar parit. Coba kamu lihat ke sana dan jangan melakukan apapun. Jangan melakukan apapun. Di sana hanya melihat berita-berita tentang mereka saja. Maka Hudzaifah ibnu Yaman melihat ke sana dan dia juga melihat posisi strategis kalau mau membunuh Abu Sufyan yang menjadi pemimpin Quraisy saat itu. Abu Sufyan sedang lengah, kalau dipukul, ditusuk dari belakang udah mati. Pemimpin tertingginya mati. Itu kalau pikirannya sederhana, kalau dipikirkannya hanya sesaat oleh hawa nafsu saja, maka bisa dibunuh langsung. Kemudian pikiran kita, kalau pemimpinnya terbunuh, udah selesai mereka. Pikiran manusia seperti itu. Akan tetapi kalau dibunuh, wallahu alam, Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi. Yang didahulukan oleh Hudzaifah adalah pesan pemimpinnya, pesan Rasulullah SAW, jangan melakukan apapun, kata Rasulullah, hanya mencari kabar. Maka dia kembali lagi kepada Rasulullah dan memberitahu keadaan tersebut. Dan hikmahnya luar biasa dengan ketaatan kepada pemimpin, beda dengan apa yang tadi diceritakan di awal, ketika membangkang, berpikir lebih baik daripada apa yang diinstruksikan oleh pemimpin, kemudian efeknya justru keburukan. Bisa jadi itu bentuk hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak taat kepada Allah yang memerintahkan untuk taat patuh kepada pemimpin. Nah, ini sebagai bahan pelajaran kita juga. Kita tidak keluar dari permasalahan, dari berbagai Allah memerintahkan kita mentaati para pemimpin kita. Bisa jadi diantaranya karena jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal ini. Rasulullah SAW juga memerintahkan hal tersebut. Nah, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Majza'ah melihat keadaan, dia melihat ada sejumlah penjaga gerbang dan seterusnya, bisa dia pelajari kondisi musuh, juga dia bisa lihat berapa pasukan yang dibutuhkan untuk membuka pintu gerbang ini. Maka dia pun kembali kepada kaum muslimin melaporkan hal tersebut kepada Abu Sabroh. Kata Majza'ah dibutuhkan ini 300 orang untuk membuka pintu gerbang, yang jika sudah terbuka baru semua pasukan kaum muslimin bisa leluasa masuk ke Tustar ini. Maka saat itu dipilihlah 300 orang yang ahli-ahli berenang di antara pasukan kaum muslimin. Lalu Abu Sabroh memberangkatkan, silakan kalian berangkat. Dan kata Abu Sabroh, idza taqaitum ma'aduwikum fatadhkurullah, jika kalian berjumpa dengan musuh kalian maka ingatlah kepada Allah. Lalu Abu Sabroh juga berpesan, jika kalian sudah bisa membuka gerbangnya, fa'alamatuna at-takbir, maka kata sandinya adalah takbir. Kalau sudah berhasil membuka pintu rahasia mereka tersebut, terbuka lebar, kemudian kata Abu Sabroh, bertakbirlah kalian. Kalau kami sudah mendengar takbir kalian, maka kami siap untuk terjun semuanya, 30.000 pasukan kaum muslim. Maka berangkatlah Abu Sabroh dengan 300 pasukan, dan ini perjuangan sangat sulit. Ketika menyeberangi pada itu ada juga di antara kaum muslimin yang meninggal dunia juga.
Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kaum muslimin, mengaruniai kaum muslimin kemenangan di perang ini, membuka gerbang tersebut dengan leluasa oleh 300 tentara kaum muslimin. Lalu mereka bertakbir, lalu pasukan kaum muslimin yang 30.000 sisanya itu terjun semuanya, dan itu membuat kaget orang-orang Persia yang sedang terlelap. Saat itu berhasil masuk ke daerah Tustar ini ketika adzan subuh hampir dikumandangkan, hampir masuk waktu subuh. Perjuangannya dari malam baru bisa masuk, dan kaum muslimin bisa mendesak mereka dengan jumlah 30.000 orang, sedangkan lawan 150.000 orang. Dan terjadi peperangan yang dahsyat. Pada awalnya kaget, akan tetapi dengan jumlah yang banyak tentunya dari Persia ini, mereka kemudian bisa pulih kesadarannya. Lalu mereka pun bisa menyusun rencana kembali, strategi kembali untuk melawan. Karena sudah mulai terbangunkan. Awalnya kaget, terdesak, tapi kemudian terjadi pertempuran yang luar biasa dahsyat. Setiap detiknya penuh bahaya. Setiap saat ada nyawa yang melayang, jumlah yang luar biasa. 30.000 melawan 150.000. Kaum muslimin banyak yang meninggal, akan tetapi lebih banyak yang meninggal dari pasukan Persia. Dan luar biasa keberanian Al-Barra bin Malik yang tadi berdoa. Al-Barra bin Malik. Al-Barra bin Malik ini melihat dari kejauhan Hurmuzan, dan dia menargetkan ingin membunuh Hurmuzan. Maka dia berusaha untuk mendekat kepada Hurmuzan, dan untuk mendekat itu tentunya perjuangan yang panjang, melewati banyak orang, dan sejumlah orang itu berhasil dibunuh oleh Al-Barra bin Malik. Al-Barra bin Malik ini adalah saudara kandung dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka berhasil dia bunuh dan berhasil mendekat, sehingga terjadi duel di antara Al-Barra bin Malik dengan Hurmuzan. Al-Barra saat itu sempat memukul, mendesak, menyerang Hurmuzan, akan tetapi Hurmuzan bisa berkelit, lalu serangan baliknya luar biasa, ternyata mematikan serangan balik dari Hurmuzan ini, dan Allah menakdirkan Al-Barra bin Malik terbunuh di tangannya Hurmuzan. Dia mati syahid sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia harapkan ketika berdoa, Allahumma hzimhum lana wastashhidni. Ya Allah, menangkanlah kami dan jadikanlah aku mati syahid. Beberapa sahabat Rasulullah SAW terbunuh. Al-Barra termasuk juga Majza'ah terbunuh di tangannya Hurmuzan. Majza'ah yang tadi menjadi ketua tim utusan dari pasukan kaum muslimin untuk membuka pintu gerbang tadi, terbunuh juga beliau, mati syahid. Singkat ceritanya, kemudian kaum muslimin bisa mendesak mereka hingga mereka lari ke benteng-benteng mereka, termasuk Hurmuzan. Karena semakin terdesak, maka naik ke benteng yang tinggi, diburu oleh kaum muslimin, akan tetapi tidak mudah untuk mendapatkan Hurmuzan untuk naik ke atas benteng tersebut. Kenapa? Karena sudah ada di benteng yang strategis, yang setiap saat bisa membunuh kaum muslimin melalui panah-panah yang dilemparkan oleh Hurmuzan dan beberapa orang yang ada bersama Hurmuzan. Tapi Hurmuzan ini luar biasa cerdas. Hurmuzan ini ketika melihat keadaan semakin terdesak, kemudian dia memang membawa senjata, bawa panah di atas, akan tetapi lama-lama panah itu bisa habis juga. Kalau sudah habis, maka kaum muslimin yang jumlahnya masih banyak itu bisa masuk juga, bisa naik ke atas benteng, kemudian dia pun ditangkap atau terbunuh juga. Maka Hurmuzan berpikir, dia berteriak kepada kaum muslimin, dia katakan, saya ini membawa busur dengan 100 panah. Apa gunanya kalian memburu saya, menangkap saya, setelah 100 orang dari kalian terbunuh?
Kenapa? Karena setiap ada yang datang ke sini, bisa saya pastikan akan kena oleh panah saya, pasti terbunuh. Dengan 100 anak panah yang ada pada saya, bisa membunuh 100 orang dari kalian. Kemudian kalian bisa menangkap saya setelah 100 orang terbunuh. Apa gunanya bagi kalian, kata Hurmuzan. Kata kaum muslimin, kalau begitu apa yang kamu inginkan? Maka si Hurmuzan mengatakan begini, saya siap menyerahkan diri kepada kalian. Aman kalian tidak ada yang terbunuh, saya juga tidak dibunuh. Akan tetapi saya ditangkap oleh kalian dengan satu syarat yang menghukumi saya kelak apabila sudah tertangkap adalah pemimpin tertinggi kalian. Pertemukan saya dengan khalifah kalian. Dia ingin berjumpa dengan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu yang ada di Madinah. Kaum muslimin saat itu sepakat, baik kalau begitu. Akhirnya Hurmuzan melemparkan panahnya ke bawah hingga tidak ada lagi antara kaum muslimin yang terbunuh, yang khawatir dengan serangan dari Hurmuzan. Kemudian Hurmuzan pun turun, lalu ditangkap, diikat kuat dan diberangkatkan ke Madinah, diserahkan kepada Umar bin Khattab untuk dihukumi. Mungkin saya tidak menceritakan bagaimana perjalanan Hurmuzan ke Madinah, pertemuannya dengan Umar, dan nanti Hurmuzan juga masuk Islam, alhamdulillah, dan baik keislamannya. Kemudian ada sedikit fitnah dan seterusnya, itu tidak akan kita ceritakan hal tersebut. Akan tetapi yang ingin kita soroti dari perang Tustar ini bahwa kaum muslimin saat masuk ke Tustar ini tadi dikatakan hampir datang sholat subuh. Kemudian pertempuran hebat terjadi di antara mereka, banyak yang terbunuh di antara tentara Persia, juga di antara kaum muslimin terbunuh, dan kebanyakan dari Persia, bahkan mereka lari tunggang langgang karena dahsyatnya serangan dari kaum muslimin. Peperangan ini baru selesai ketika matahari sudah terang, sudah hampir siang, sudah siang, matahari sudah terbit. Sehingga karena dahsyatnya peperangan ini, mereka saat itu tidak sempat untuk sholat subuh terlebih dahulu. Mereka baru sholat subuh setelah matahari terbit. Ini saking dahsyatnya, berbeda dengan sebelumnya. Yang tadi kita sebutkan ada perang Jalula tahun ke-16 Hijriah di daerah Hulwan, itu juga dahsyat peperangannya. Akan tetapi kaum muslimin masih sempat sholat zuhur dengan isyarat, masih sempat dengan isyarat sholat zuhur, karena tidak mungkin juga sholat dulu dengan sempurna karena berkecamuk. Di perang Tustar ini sama sekali dengan isyaratnya, sama bangsa mereka tidak sempat sholat subuh di awal waktu, baru sholat subuh ketika matahari sudah terbit. Dan rupanya tadi di awal kita sebutkan Anas bin Malik apabila ingat dengan perang Tustar ini, beliau selalu menangis. Apabila ada yang menyebut Tustar, maka dia mengatakan, wa ma Tustar, apaan itu Tustar? Laqad da'at minni salatus subuh. Kata beliau, sungguh dalam peperangan ini aku luput dari sholat subuh berjamaah, dari sholat subuh di awal waktu. Gara-gara perang ini dia nangis. Kenapa? Karena baru pertama kali dalam hidupnya dia terlambat dari sholat subuh. Jadi yang dia tangisi itu bukan peperangan yang melelahkan dia luar biasa, perang Tustar itu, bukan juga karena kematian saudaranya yang bernama Al-Barra bin Malik di tangan Hurmuzan yang tadi diceritakan, membuat dia berduka luar biasa karena ingat dengan perang ini adalah karena sholat subuh jadi terlambat luar biasa. Padahal
Kisah tentang Tustar ini adalah kisah tentang kegemilangan kaum muslimin memenangkan ketika melawan tentara adidaya negara Persia luar biasa. Akan tetapi yang diingat adalah menyadari, bisa tahu kenapa mereka memiliki semangat yang luar biasa, kenapa mereka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa lalai hidupnya, kita senantiasa merasa dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan kita saja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata karena perhatian kita yang kurang dengan sholat berjamaah, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu kali mengatakan kepada pasukannya, beliau mengatakan, sesungguhnya kalian ini ditolong karena ketaatan kalian kepada Allah. Innakum tunsaruna bi ta'atikum lillahi wa maksiatihim lillah. Sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah, kalian itu diberi kemenangan oleh Allah karena kalian taat kepada Allah dan karena mereka musuh-musuh itu bermaksiat kepada Allah. Ditolong itu karena kalian taat kepada Allah. Wa idza tasawaitum fil maksiyah. Adapun jika kalian sama saja dalam kemaksiatan, kalian maksiat, musuh-musuh juga maksiat, fa inna lahumul ghalabah. Kemenangan bagi mereka. Karena apa? Karena persenjataannya yang lebih lengkap, karena perbekalannya yang lebih banyak. Kita tahu orang-orang kafir, musuh-musuh itu perbekalannya lebih banyak. Maka sama-sama bermaksiat antara kita dengan mereka. Mereka yang menang secara materi, secara bendanya lebih banyak, maka mereka pun bisa dengan mudah mengalahkan kaum muslimin. Akan tapi ketika kalian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya ditunjukkan dengan perhatian kita kepada sholat subuh sampai pada tingkat seperti itu. Kita mungkin tidak akan mengingat-ingat lagi, yang akan kita ingat kegemilangan. Alhamdulillah dalam perang Tustar itu luar biasa. Akan tapi bagi seorang mukmin, luput dari satu amal soleh itu adalah sebuah duka yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa. Tertinggal dari satu kebaikan itu terbawa di dalam pikiran, bersedih hati karena tertinggal, luput dari satu kebaikan, dari satu amal soleh. Kebaikan-kebaikan kita banyak yang kita tinggalkan, kita masih tertawa-tertawa, ketawa-ketiwi, seolah tidak pernah berbuat salah. Anas bin Anhu menangis setiap kali ingat perang Tustar. Laqad do'at minni sholatus subuh. Sungguh kita telah melalaikan sebab padahal meninggalkan awal waktu tersebut dilakukan oleh unsur yang syar'i. Akan tapi begitu beratnya hati mereka ketika tertinggal dari hal ini. Sekaligus di sini kita ingin mengambil satu faedah kenapa mereka begitu perhatian kepada sholat subuh ini. Bagaimana tidak perhatian, bagaimana tidak menyesal. Anas bin Malik, juga sahabat yang lain, bukan hanya Anas bin Malik, Abu Musa al-Ash'ari juga sama, bersedih apabila mengingat perang ini karena sholat subuh ini luar biasa. Menunjukkan mereka sebelumnya perhatian yang luar biasa dengan sholat subuh ini. Bagaimana mereka tidak hati, tidak merasa subuh ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Begitu banyaknya, saya ingin menyebutkan beberapa dalil di antaranya. Jika mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh Anas bin Malik, Abu Musa al-Ash'ari dan yang lainnya juga bisa kita rasakan, walaupun hadisnya mungkin sudah kita kenal, bahkan kita sudah sering mendengarnya, sudah hafal sebagian kita dengan hadis ini, akan tapi dengan dibacakan lagi, diingatkan lagi, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Kenapa? Karena setiap pengulangan, setiap peringatan bagi orang-orang beriman itu akan selalu bermanfaat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan-peringatan itu akan senantiasa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda tentang sholat subuh ini.
Beliau mengatakan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah Azza wa Jalla, ditanggung. Jangan khawatir dengan kehidupan ini apabila dia telah memperhatikan sholat subuh, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga bersabda dalam Sahih Bukhari, kata beliau, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa sholat al-bardain, dua sholat di waktu dingin. Al-bardain, dua waktu sholat, maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, yang ucapannya semuanya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik surga. Dan salah satu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah perhatian kita kepada dua sholat ini, sholat subuh dan sholat asar. Kenapa disebut sholat subuh dan sholat asar? Sholat yang lainnya tidak disebutkan, bukan berarti tidak diperhatikan. Akan tetapi karena sholat ini bagian orang atau kebanyakan orang merasa berat dengan sholat ini. Tadi disebutkan dalam hadisnya al-bardain, dua waktu dingin, dua waktu sejuk. Waktu subuh itu waktu orang baru bangun tidur, masih enak-enaknya untuk tidur. Waktu yang sejuk, enak untuk tidur, sholat subuh. Kemudian waktu asar itu waktu yang baru saja selesai panasnya matahari dan bermaksud menuju waktu yang dingin. Ini waktu yang sejuk, waktu yang enak-enaknya untuk beristirahat. Orang di waktu asar itu baru pulang kerja, enaknya pulang kerja itu istirahat, berkongko-kongko dengan anak istri, nonton TV dan seterusnya. Enaknya kalau mengikuti hawa nafsu demikian. Maka disebut sholat subuh dan sholat asar ini karena ini dirasa paling berat. Maka kalau ini diperhatikan, maka insya Allah sholat-sholat yang lainnya juga diperhatikan. Maka ini ditekankan yang paling berat ini. Kalau yang lainnya lebih mudah. Kalau ini diperhatikan, sholat subuh dan sholat asar ini. Juga alasan yang lainnya ini disebutkan oleh Imam Muhammad Abadi dalam Aunul Ma'bud. Di antara alasannya juga bahwa pada subuh dan asar ini adalah waktu bergilirannya malaikat melaporkan amalan-amalan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat naik ke atas langit ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asr. Bahwa malaikat yang mengawasi waktu malam dan malaikat yang mengawasi waktu siang itu mereka naik ke atas langit, berkumpul, mereka bertemu pada waktu subuh dan waktu asar, melaporkan bagaimana keadaan hambanya itu di dua waktu ini, sholat subuh dan sholat asar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala tentunya yang lebih tahu dari semuanya. Allah juga sudah tahu kan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap bertanya kepada malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Maka para malaikat itu menjawab, "Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang sholat subuh atau sholat asar. Wa atainahum, dan kami datangi mereka ketika mereka sholat. Ketika kami tinggalkan mereka sedang sholat. Ketika kami datangi mereka juga sedang sholat. Jadi laporan pertama dan laporan terakhirnya itu alangkah bahagianya jika dalam catatannya adalah kita sedang sholat subuh dan sholat asar. Ini luar biasa. Kenapa malaikat
Ini laporan harian malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh dan waktu asar. Kenapa? Karena laporan itu kita tahu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, malaikat melaporkan secara rutin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada laporan harian yaitu di waktu subuh dan waktu asar ini. Ada laporan pekanan yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada juga yang laporan tahunan yaitu setiap bulan. Malaikat melaporkan keadaan kita. Kalau menghadapi laporan, menghadapi audit, menghadapi para asesor, kalau di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi, kita siapkan laporan-laporan itu dengan sebaik-baiknya. Ada audit dari BPK, wah luar biasa, kita siapkan supaya laporannya itu wajar, supaya tidak ada temuan-temuan yang buruk di situ. Ketika datang ke sekolah-sekolah asesor, akreditasi sekolah, akreditasi universitas, disiapkan sampai para guru, para dosen begadang luar biasa menyiapkan supaya laporan-laporannya itu baik. Akan tapi sebagaimana kata orang Arab, yahtamuna bitaqariri dunya wala yahtamuna bitaqariril akhirah. Bagian orang itu begitu perhatiannya dengan laporan-laporan dunia, akan tapi tidak perhatian dengan laporan-laporan akhirat. Rasulullah menyebutkan malaikat melaporkan setiap subuh, setiap asar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita tergerak supaya catatan kita itu baik di dalam laporan tersebut. Supaya catatannya wajar, supaya tidak ada temuan. Ruginya kalau temuannya itu apabila malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau tinggalkan hambaku. Kemudian malaikat menyampaikan temuannya. Kata malaikat, aku tinggalkan mereka sedang tidur, dan ketika aku datang sedang main-main, sedang main game dan seterusnya. Ini tentu temuan yang memalukan sekali. Kita baca sendiri nanti laporannya di akhirat. Nah, maka para sahabat tidak seperti itu keadaannya. Salafus soleh sangat perhatian kepada laporan-laporan akhirat, agar catatan di akhirat itu penuh dengan kebaikan. Apalagi jaminannya jelas. Dari tadi dua hadis yang kita bacakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Kemudian man shallal subha fahuwa fi dhimmatillah. Bahkan dalam hadis yang lainnya itu bukan sekedar masuk ke dalam surga, dia juga diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan harapan orang-orang beriman, dapat melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Semua ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu, dan ini bisa didapatkan oleh orang hadis riwayat bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id nadhara ilal qamari lailatal badri. Kata Jarir bin Abdullah, tiba-tiba kami melihat bulan purnama yang terang benderang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ama innakum tatarawna rabbakum kama tarawna hadza wala tudahuna fi ru'yatihi. Kata Rasulullah SAW, ingatlah kalian itu kelak akan melihat Rabb kalian, kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini tidak samar sedikit pun. Terlihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kata Rasulullah SAW, wa in istata'tum alla tughlabu, jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan
mengejar sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Maksudnya, jika kalian mampu untuk terus-menerus berlomba dengan orang-orang, jika kalian mampu untuk lebih dulu terus dari orang lain untuk mendapati sholat maghrib, mendapati sholat subuh dan sholat asar, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maksudnya sholat subuh dan sholat asar. Faf'alu, maka lakukanlah. Ini yang kata Rasulullah akan menjadi sebab kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terang benderang, tidak samar sedikit pun di hari kiamat. Jika kalian mampu, Allah tuglabu, tidak dikalahkan oleh orang lain untuk mendapati sholat ini, terus kalian menjadi orang yang paling pertama mendapatkannya, supaya dapat anugerah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita bahan introspeksi kita. Bagaimana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, ini stata'tum alla tuglabu, jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan, jika kalian mampu untuk menang terus. Di sini seolah-olah Rasulullah SAW tahu bahwa untuk hal-hal seperti ini orang-orang itu akan berlomba. Kenapa? Karena keuntungannya luar biasa. Hadiahnya itu bukan hadiah yang sepele, pasti orang akan mengejarnya. Maka Rasulullah mengatakan, jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan oleh orang lain. Kenapa? Karena akan banyak orang yang berkejaran, ingin duluan ke masjid sholat subuh, ingin duluan ke masjid untuk sholat asar, karena hadiahnya yang luar biasa. Maka jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan orang lain, lakukanlah, kalian terus yang menang. Jadi Rasulullah SAW tahu bahwa orang-orang akan berlomba. Rasulullah tahu begitu. Akan tetapi kita termasuk yang berlomba atau tidak? Para sahabat termasuk orang yang berlomba. Karena wajarnya memang berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, itu orang-orang berlomba. Wajarnya demikian. Akan tetapi sebagian kita berleha-leha, santai, menunggu iqomah. Mending kalau menunggu iqomah kemudian datang, itu masih mending. Bahkan sebagian yang lain, wah, baru bangun setelah matahari terbit dan tidak pernah merasa berdosa, boro-boro menangis sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kehidupan orang yang kurang perhatian dengan sholat subuh ini juga mah kehidupan yang malas, kehidupan yang tidak energi, etos kerjanya lemah. Ini juga disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa ini, kata Rasulullah, yaqidus syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Kata Rasulullah, apabila kalian tidur, setan itu mengikat 3 ikatan pada tengkuk kalian. Ikat dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu syaitan mengatakan, alaika lail tawil farqud. Wah, malam masih panjang, kalian tidur saja, lanjutkan saja tidur, masih panjang. Kalau kita bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 1 ikatan itu terlepas. Kalau kita turun, 2 terlepas. Dan kalau kita sholat subuh,